Selamat datang kembali di podcast BKPK Menyapa. Oke. Mas Ali ini salah satu pionir dari Pranata Humas ketika dulu masih menjadi Badan Litbang Kesehatan. Boleh cerita sedikit, Mas, perbedaannya dulu dengan sekarang? Silakan. Oke, memang saya tahun 2006 kan saya bergabung menjadi PNS di Badan Litbang Kesehatan. Saat itu memang belum ada Pranata Humas, masih sendiri. Waktu itu ditugaskan di sekretariat. Kemudian beberapa senior ada yang kemudian akhirnya memilih menjadi Pranata Humas dan kemudian menjadi masuk ke dalam formasi jabatan fungsional. Dan tapi sekarang beberapa sudah pensiun. Jadi memang dari periode yang awal itu hanya tinggal saya yang masih tersisa. Yang istilahnya yang sekarang sudah banyak itu kebanyakan yang periode yang baru. Dan mudah-mudahan dan luar biasa memang secara skill dan kemampuannya. Nah, kemudian memang secara prinsip sebenarnya Pranata Humas itu tuh memiliki tugas utama yang sifatnya memberikan pelayanan. Secara prinsip apapun lembaganya, tapi artinya kita memang memberikan pelayanan informasi dan kehumasan. Seperti itu secara umum ya. Oke. Gitu. Nah, sesuai banget nih. Betul. Saya tuh sampai searching dulu arti nama Ali itu apa. Apa Kalau yang dari Mas Ali ceritain Iya, nih ya, gimana? Ali kan one man standing nih dari mulai Litbangkes dulu belum ada istilah Pranata Humas sampai sekarang sudah menjadi BKPK. Sudah BKPK. Kalau menurut bahasa Indonesia tuh Ali putra yang terpuji. Luar biasa. Atau tanyakan sama Ali. Terus kalau bahasa Skandinavia nih, berani dalam pertempuran. Wis. Kemudian kalau bahasa Yunani itu penyampai kebenaran, penyampai kebenaran. Jadi ada hubungannya nih, ada korelasinya antara yang Mas Ali kerjakan dengan nama Mas Ali. Jadi saya jadi malu nih jadinya. Banyak sekali ternyata ungkapan positif terkait dengan nama saya dong, gitu kan. Kan pionir. Seorang putra pemberani bertempur dalam mewartakan, tentu yang diwartakan adalah kebenaran ya Mas Ali. Iya, oke. Nah, sekarang kita jadi ngomong agak serius sedikit. Iya. Berdasarkan Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021, kemudian ditunjang dengan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, terbentuklah nih badan baru, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Jangankan healthies, saya aja mungkin masih, itu apa ya? Terus kok kantornya masih sama dengan Badan Litbang Kesehatan? Bedanya nih, tolong dong Mas ceritain. Sebenarnya ini kan lembaga Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan atau BKPK itu kan merupakan wujud transformasi dari Badan Litbang Kesehatan yang kemudian bergabung dengan beberapa unit kerja lain yang ada di Kementerian Kesehatan. Salah satunya kan PADK ya, Pusat Analisis Determinan Kesehatan dan beberapa. Nah, memang itu kan juga sebagaimana amanat dari peraturan presiden, itu memang ada beberapa perubahan nomenklatur kelembagaan. Itu tapi nanti saya pikir itu memang harus ada sesi khusus untuk membahas itu ya. Tapi artinya yang perlu dibahas ini dengan adanya perubahan kelembagaan, transformasi kelembagaan, dan ingat juga bahwa Kementerian Kesehatan itu juga sedang melakukan beberapa program-program prioritas dan unggulan, termasuk salah satunya adalah melakukan transformasi kesehatan. Nah, bagaimana nih peran kita? Peran Pranata Humas seperti itu kan, sebagai salah satu ujung tombak garda terdepan dalam menghadapi publik. Ya, tentu saja. Itu yang sebenarnya perlu kita elaborasi lebih jauh ya. Tentu. Sudah menjadi suatu kesepahaman apabila sesuatu yang baru lahir, itu penting untuk membangun reputasi dan citra ya Mas Ali. Nah, di situ kayaknya peran Pranata Humas nih harus menjadi yang terdepan untuk membangun reputation atau reputasi atau citra atau image. Nah, apa tuh peran Pranata Humas BKPK? Jadi gini, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa salah satu tujuan dari pelaksanaan fungsi dari kehumasan itu adalah membangun citra positif. Terus juga membangun reputasi dan paling penting juga adalah kepercayaan publik terhadap lembaga yang memang kita lakukan proses itu. Nah, kenapa itu penting? Membangun citra, membangun reputasi, membangun kepercayaan. Kita itu lembaga kita ini kan sebenarnya lembaga negara.
kita itu bisa hidup karena ada rakyat, ada masyarakat, ada publik. Kalau mereka istilahnya berada dalam posisi yang sama dengan kita, memiliki tujuan yang sama, membangun harapan yang sama, tentunya kan apapun yang kita lakukan sebagai lembaga publik itu benar-benar akan mendapat dukungan. Ya. Nah, sebenarnya itu bagaimana kita sebagai di dalam BKPK, khususnya Pranata Humas, itu bisa membangun dukungan masyarakat, publik, stakeholder, sehingga apapun yang kita lakukan itu memperoleh penerimaan yang baik. Sehingga dari masyarakat atau paling tidak oleh stakeholder kita, ketika penerimaannya itu cukup baik atau cukup tinggi, apapun yang kita lakukan, tentunya dengan dilandasi oleh basis kebutuhan kebutuhan publik, kebutuhan masyarakat, itu akan berjalan lancar. Sebenarnya di situ fungsi kita, bagaimana membangun itu. Oke. Nah, menarik nih Mas Ali. Kalau yang namanya memperkenalkan diri di zaman now nih, zaman sekarang, tentu saja kita bisa menggunakan antara lain kanal sosial media. Nah, platform apa yang menurut Mas Ali paling ngena nih ke healthies kita? Gitu. Tapi boleh nggak ya, sebelum saya jawab atau kita coba berdialog lebih lanjut, saya ingin ceritakan dulu bagaimana sih membangun reputasi atau peran-peran apa saja yang seharusnya Pranata Humas lakukan. Oke, jadi yang penting ini, yang pertama yang paling penting adalah Humas itu kan atau Pranata Humas itu kan adalah salah satu ujung tombak atau garda terdepan dalam menghadapi publik. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana peran Pranata Humas itu bisa menjadi mata dan telinga lembaga. Itu artinya kenapa saya analogikan sebagai mata dan telinga? Pertama, Pranata Humas itu harus bisa menangkap harapan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Itu yang penting. Salah satunya melalui media. Jadi kita bisa tangkap isu-isu yang berkembang di publik melalui media massa dan kemudian kita olah dan kita sampaikan, distribusikan kepada pihak internal. Misalnya sebagai contoh kita kan punya yang misalnya salah satu menggunakan alat digital platform untuk media monitoring. Kita tangkap setiap hari itu, kemudian kita olah dan kemudian kita jadikan menjadi semacam asupan bagi para pihak-pihak di dalam internal BKPK untuk ini kita punya rangkuman kebijakan, rangkuman isu-isu publik, kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? What's on trending nih, kira bahasa kerennya nih ya, Mas termasuk Ali. juga misalnya untuk kita memberikan asupan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan. Itu sebagai mata dan telinga. Yang berikutnya juga kita tentunya sebetul yang tadi disampaikan, kita juga harus mengetahui sasaran kita itu siapa. Publik itu kan luas. User kita siapa, stakeholders kita siapa. Nah itu juga harus dipetakan. Setelah dipetakan, gunakan tentunya adalah platform atau kanal-kanal media. Ingat sekarang pengguna internet di Indonesia itu termasuk salah satu yang terbesar di dunia atau gitu ya, cakupan pengguna internet. Salah satunya adalah dari pengguna internet itu penggunaan media sosial, YouTube, Instagram, kemudian Facebook dan sekarang TikTok. Itu yang memang luar biasa. Bahkan sekarang hampir dulu kita mengenal radio tanpa orang melihat siapa yang berbicara di situ. Sekarang ada podcast. Sekarang ada podcast. Podcast itu penggabungan, bisa secara visual dan juga audio. Berarti tadi banyak ya media sosialnya BKPK yang agar di mana di situ healthies bisa semakin dekat dan mengenal BKPK itu apa sih, gitu ya Mas Ali. Nah, kalau dulu yang saya dengar Badan Litbangkes itu kan punya pusat penelitian itu Mas ya. Nah, bedanya dengan saat ini, apakah masih ada tuh pusat-pusat itu gitu? Bedanya apa sih Mas? Ada pusjak jadi pusjak atau masih jadi puslit gitu? Sekarang itu memang dengan perubahan bahwa yang namanya lembaga penelitian itu tidak boleh ada di kementerian karena harus bergabung ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Memang pada akhirnya pusat penelitian dan Litbang ya, pusat penelitian dan pengembangan kesehatan itu kemudian istilahnya bertransformasi menjadi badan pembangunan kesehatan. Otomatis nomenklatur
unit kerja di bawahnya pun berubah. Sekarang namanya menjadi pusat kebijakan. Pusat kebijakan. Jadi benar yang tadi saya bilang ya, Pusjak Tuh, gitu ya Pusjak atau disingkat dengan Pusjak. Oke. Nah, dalam hal ini pasti setiap Pusjak kan punya kegiatan, Mas. Betul. Perlu dong mereka mempromosikan kegiatan Betul. setiap Pusjaknya. Oke, Nah, di situ peran Pranata Humas BKPK apa? Oke, pertanyaan bagus tuh. Artinya memang salah satu tugas utama Pranata Humas itu kan tadi saya sampaikan adalah menjadi pelayan publik untuk memperoleh informasi dan kemudian melakukan proses komunikasi yang efektif, yang berlangsung dua arah dan tidak satu arah. Nah, sehingga kemudian kalau itu kemudian saya jabarkan bahwa seorang Pranata Humas itu harus juga bisa menjadi sebagai komunikator. Jadi komunikator baik khususnya komunikator terhadap publik ataupun juga komunikator di dalam internal dari BKPK. Setelah komunikator juga yang bisa dilakukan adalah sebagai apa istilahnya advokator. Kan kita kan ada fungsi kebijakan tadi. Kita istilahnya diharapkan oleh Kementerian dan digadang-gadang sebagai lembaga yang bisa menyampaikan bukti-bukti berupa rekomendasi kebijakan yang memang berbasis data dan informasi akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan. Itu kan juga perlu yang namanya proses sosialisasi, advokasi. Nah, itu juga bisa diharapkan tentunya adalah Prahum juga bisa sebagai itu. Tapi tentunya Prahum seperti apa yang bisa seperti itu? Itu kan beberapa persyaratan harus dimiliki kan, harus terus diasah untuk bisa menjadi seorang advokator yang baik. Tentu. Seperti itu. Ya. Ada nggak satu kegiatan yang bakal happening banget di waktu dekat ini, Mas Ali? Banyak sebenarnya. Yang paling yang bom nih gitu. Yang Heltis pengen tahu. Tentunya adalah kita kan punya acara besar tiap tahun, yaitu Hari Kesehatan Nasional ya. Itu kan juga nggak jauh lah. Biasanya kita memang itu November, tapi biasanya sudah mulai dilakukan proses itu Oktober. Jadi kita punya Hari Kesehatan Nasional itu biasanya diisi dengan berbagai macam acara yang semarak dan gebiar gitu. Memang beberapa tahun belakangan pas saat pandemi itu agak berkurang karena memang lebih banyak bersifat dilakukan secara digital ya gitu. Tapi mudah-mudahan agaknya di tahun ini kita coba lihat nanti apakah memang ada kemungkinan kegiatan yang bersifat luring atau pertemuan ya dalam satu gedung. Yang bentuknya pameran. Iya, salah satunya pameran. Tuh Mas? Pameran apa? Pengen tahu dong. Biasanya itu kan istilahnya kalau di HKN itu kita punya yang namanya pameran pembangunan kesehatan. Biasanya pameran menampilkan beberapa produk-produk inovasi terkait dengan misalnya farmalkes ya, farmasi dan alat kesehatan. Nah, selama ini waktu kita masih bernama Badan Litbangkes, itu kita banyak menampilkan produk-produk hasil Litbang, termasuk yang hasil berupa produk inovasi ataupun berupa istilahnya data-data dasar kesehatan yang memang itu bisa dipakai atau diadopsi sebagai bahan penyusunan, seperti misalnya riset kesehatan dasar. Seperti itu. Nah, kalau itu kan kemasannya masih nyambung nih, ada kata risetnya di penelitian Badan Litbangkes gitu ya. Nah, sekarang kan udah Badan Kebijakan nih, Mas. Jadi gimana dong? Ya, kalau sekarang tentunya kita masih melakukan beberapa kegiatan survei. Karena memang intinya adalah kita kan menyediakan istilahnya menyediakan rekomendasi kebijakan ataupun naskah kebijakan untuk sebagai bahan untuk menyusun regulasi atau kebijakan yang memang berbasis bukti. Salah satunya adalah kita menyediakan data. Salah satu untuk bisa menghasilkan rekomendasi yang baik itu kan harus berbasis bukti. Nah, bukti itulah yang kemudian kita lakukan. Ada memang yang kita lakukan secara sendiri primer ataupun juga memang kita mengambil beberapa data riset yang sudah dilakukan baik oleh BRIN ataupun lembaga-lembaga misalnya universitas dan lain sebagainya. Untuk yang terkait dengan pengambilan data sendiri, tentunya juga beberapa memang bekerja sama dengan beberapa fakultas kesehatan masyarakat. Nah, yang kita tahu sekarang adalah kita sedang melakukan kan istilahnya SSGI ya. Nah, ini yang sedang berjalan dan beberapa sedang melakukan pengumpulan data. Nah, itu pun bisa kita sampaikan ke publik karena publik juga tahu pentingnya data SSGI untuk mengetahui prevalensi angka stunting Indonesia nanti. Nah, nanti ujungnya atau outputnya jadi rekomendasi. Dan itu kita bisa tampilkan dalam pameran. Jadi rencananya nanti kalaupun kita nanti akan berpartisipasi dan memang diadakan secara luring,
bukan lagi hanya digital atau daring. Tentunya kita bisa menampilkan itu dalam bentuk kemasan-kemasan poster ataupun kemasan-kemasan video dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita infografis, infografis, gitu ya, Mas. betul sekali. Baik, untuk pertanyaan terakhir, last but not least nih Mas, tentu saja kalau Pranata Humas itu kan ada organisasi profesinya. Betul. BKPK punya Pranata Humas. Bergabung nggak dalam organisasi profesinya tersebut? Ya, itu juga pertanyaan yang menarik saya pikir. Kenapa? Bahwa di era digital kita tuh tidak bisa hidup sendiri kalau untuk maju. Termasuk juga para Pranata Humas. Kita tuh diharapkan kalau istilahnya gitu di era disrupsi teknologi gitu kan, bahwa memang salah satu kekuatan kita untuk bisa bertahan itu adalah membangun ekosistem. Wah, berat nih bahasanya membangun nih. jejaring, ya jejaring kerjasama, sehingga kita tidak bisa menjadi seorang yang Superman. Semua ingin kita lakukan dan semua berjalan mulus, itu sudah tidak zamannya. Adalah yang penting ada kita membangun tim menjadi tim yang super. Salah satunya dengan memanfaatkan eksternal ya, yaitu adalah kita punya di Pranata Humas itu nama Iprahumas, Ikatan Pranata Humas Indonesia. Satu-satunya lembaga profesi yang memang dibentuk berdasarkan peraturan dari negara, seperti itu kan, dari Permenpan, peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Nah itu yang memang seharusnya itu kita manfaatkan, kita eksploitasi secara maksimal untuk kepentingan organisasi maupun kepentingan pengembangan karir, pengembangan profesionalitas, kompetensi dari Pranata Humas. Itu yang penting, yang penting dari situ. Jadi artinya memang kita sebagai Pranata Humas diharapkan juga tidak, istilah kasar itu, hidup dalam satu bubble yang itu aja. Itu aja nggak tahu yang nggak tahu lagi perkembangan terjadi di luar, yang happening apa gitu ya Mas Ali. Nah, dengan Iprahumas yang memang sudah punya jejaring di berbagai lembaga pemerintahan, baik di daerah maupun di pusat, termasuk dengan lembaga pembinaan, itu kita bisa manfaatkan. Banyak sekali informasi-informasi terbaru terkait pengembangan kompetensi, informasi terkait program kerja pemerintah yang memang sedang digarap, seperti salah satunya ada presidensi G20. Itu bisa kita dapatkan dari situ. Kemudian kita bisa ikut mengasah, berkreasi sesuai dengan tuntutan dan harapan bersama. Itu yang paling penting sebagai Pranata Humas. Ketika kita sudah belajar dari berbagai ahlinya, dari berbagai Pranata Humas lain, tentunya nilai kita pun akan bertambah. Value-nya kita bertambah. Ketika kita bertambah, otomatis diharapkan kontribusi kita terhadap lembaga pun harus bertambah. Siap. Jadi korelasinya itu ujung-ujungnya juga buat instansi kita ya Mas Ali ya. Karena memang sekali lagi ketika kita hidup dalam bergelimang informasi, kita harus paham informasi apa yang kita butuhkan. Dipilih. Dan dipilih. Yang kedua, untuk bisa memperoleh informasi yang valid, informasi yang berguna, butuh kerjasama. Untuk kita saling membantu, saling update, termasuk saling mengevaluasi. Salah satu fungsinya itu kita membangun ekosistem Pranata Humas yang memang saling mendukung untuk pengembangan diri dan lembaga. Oke, Mas Ali, kayaknya kalau ada waktu lebih dari 24 jam, saya mungkin pengen ngobrol terus gitu ya sama Mas Ali. Nanti kita bikin beberapa seri, saya pikir lebih bagus. Iya, karena banyak sekali saya belajar hal baru terkait pengenalan ke Healthies kalian. BKPK itu apa sih gitu. Jadi jangan lupa Healthies, seperti Mas Ali tadi bilang, sering-seringlah mengunjungi sosial medianya BKPK, biar kalau nggak kenal kan nggak sayang ya Mas Ali ya. Jadi jangan keliru lagi bahwa yang dulu Badan Litbangkes kita sudah ganti baju nih. Ada yang ditambahkan Mas Ali? Jadi gini, suka tidak suka, mau tidak mau, Pranata Humas itu harus melek informasi. Melek hukum enggak? Dan melek hukum juga jelas. Pokoknya melek informasi kan banyak. Tapi yang paling juga adalah melek media sosial. Tidak harus menjadi ahli, tapi paling tidak punyalah yang namanya media sosial. Satu aja misalnya. Biar gaul. Ingat loh, bahwa komposisi
penduduk Indonesia itu ke depannya kan akan semakin muda. Yang sekarang masih anak-anak akan semakin muda. Dan sekarang itu adalah mereka tuh aware dengan yang namanya teknologi. Bayangkan, saya tanya Mbak Ayu, ketika bangun tidur, apa yang dilihat? Apa yang dicari? HP sih ya. HP. Sosial media. Oke, ketika bicara HP, apa yang dilihat? Sosial media. Aplikasi sosial media. Aplikasi sosial media. WhatsApp, Instagram. Itu banyak dilakukan juga oleh sebagian besar penduduk yang memang milenial. Nah, artinya apa? Sasaran itu kan mereka, sasaran yang tadi saya sebut itu sasaran kinerja kita ya. Target kita dalam bekerja. Mau nggak mau otomatis masa sih ketika subjek yang memang menjadi bagian dari pekerjaan kita sendiri tidak menguasai. Aneh. Nah, terkait dengan itu saya perlu sampaikan juga bahwa BKPK sudah punya kanal-kanal media sosial resmi, yaitu untuk Instagram, kemudian Facebook, Twitter, dan YouTube kita akun kita adalah BKPK Kemenkes. BKPK Kemenkes. Mungkin nanti bisa di search ya Mas ya, BKPK Kemenkes ya. Kemenkes. Itu kita buat satu saja dulu, sehingga biar gampang. Untuk akun. Lalu untuk website kita nanti bisa diakses melalui badankebijakan.kemkes.go.id. Oke, di situ banyak sekali informasi yang memang perlu diketahui atau bisa diakses oleh publik. Nanti para healthies jangan lupa berkunjung seperti katanya Mas Ali, nggak ada ruginya kok, akan banyak pengetahuan baru. Oke Mas Ali, siap. Waktu juga yang akhirnya harus menghentikan percakapan kita, tapi saya sangat looking forward untuk bisa kita berbincang-bincang lagi, karena saya juga penasaran tuh, pengen lebih tahu lebih dalam tentang BKPK itu. Siap. Terima kasih ya Mas Ali buat kedatangannya kali ini. Terima kasih Mbak Ayu Terima kasih juga kepada para healthies yang udah setia banget di podcast BKPK Menyapa. Jangan lupa saksikan podcast BKPK Menyapa berikutnya. Salam sehat selalu. Bye.